Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfsita Ayu Wulandari, NIM saya 2019-31127. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan integral pada kehidupan sehari-hari dalam berbagai bidang. Sebelumnya, kita perkenalan dulu yuk tentang integral. Integral itu apa sih? Integral itu merupakan bentuk operasi matematika yang menjadi kebalikan inverse dari operasi turunan dan limit dari jumlah atau suatu luas daerah tertentu. Nah, integral ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu integral sebagai inverse atau kebalikan dari turunan disebut sebagai integral tak tentu. Yang kedua, integral sebagai limit dari jumlah atau suatu luas daerah tertentu disebut integral tertentu. Nah, kita masuk langsung ke contoh soal integral ya. Sebelumnya, kita perkenalan dulu nih, rumus umum integral itu apa? Jadi, rumus umum integral itu, misalkan A X kuadrat dx. Nah, ini kita integralkan menjadi A dikali X N plus 1 per N plus 1. N di sini sebagai 2 ya di sini. Dan dx itu plus C. Langsung ke contoh soal ya. Integral dari 8x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat plus x plus 5 dx. Nah, 8x pangkat 3 ini sama kayak tadi nih, contoh yang ini. Rumus umum yang ini. 8x 3, n ini 3, plus 1 plus rumus yang ini n plus 1 jadi 3 plus 1 dikurang 3x 2 plus 1 per 2 plus 1 plus x di sini masih ada ya variabelnya 1 dan pangkatnya juga masih ada 1 di sini. Jadi x 1 plus 1 per 1 plus 1 plus 5x plus C. Jadi hasilnya 8x 3 plus 1 itu 4 per 4 dikurang 3x 2 plus 1 itu 3 per 2 plus 1 3 ditambah x pangkat 2 karena 1 ditambah 1 ini 2 dan satunya nggak usah ditulis lagi nggak apa-apa per 1 plus 1 itu 2 plus 5x plus C. Hasilnya 8 bagi 4, 2, x pangkat 4 dikurang 3 bagi 3 habis, x plus x pangkat 3 ditambah 1 per 2, x kuadrat plus 5x plus C. Nah, jadi itu contoh soal dari integral. Penerapan integral dalam berbagai bidang. Yang pertama, pada bidang matematika, pertama menentukan luas suatu bidang, menentukan volume benda putar, menentukan panjang busur. Yang kedua, pada bidang ekonomi. Yang pertama, mencari fungsi asal dari fungsi marginalnya atau fungsi turunannya. B. Mencari fungsi biaya total. C. Mencari fungsi penerimaan total dari fungsi penerimaan marginal. D. Mencari fungsi konsumsi dari fungsi konsumsi marginal. E. Fungsi tabungan dari fungsi tabungan marginal. F. Fungsi kapital dari fungsi investasi. Yang ketiga, pada bidang teknologi. Yang pertama yaitu untuk penggunaan laju tetesan minyak dari tangki untuk menentukan jumlah kebocoran selama selang waktu tertentu. Yang kedua, penggunaan kecepatan pesawat ulang-alik Endeavour untuk menentukan ketinggian maksimum yang dicapai pada waktu tertentu. Dan yang ketiga, untuk memecahkan persoalan yang berkaitan dengan volume, panjang kurva, perkiraan populasi, keluaran kardiak, gaya pada bendungan, usaha, surplus, konsumen. Nah, integral juga berfungsi pada bidang kedokteran, yaitu untuk mencari dosimetri adalah radioterapi. Intinya, dosimetri tersebut memakai high energy
ionizing radiation, salah satunya yaitu sinar X. Di sini ilmu matematika khususnya integral itu sangat berpengaruh dalam proses pengerjaannya, di mana penembakan laser nantinya membutuhkan koordinat yang tepat. Pada integral dibahas volume benda putar dengan metode cakram, cincin, dan lain-lain. Atau dengan begini dapat mengukur volume tumor jikalau pasca penembakan laser volume menurun, maka operasinya berhasil. Nah, jadi banyak banget ya fungsi integral itu dalam kehidupan sehari-hari. Nih, contohnya lagi nih, contoh integral dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu kecepatan sebuah motor pada waktu tertentu, tapi kita ingin tahu juga posisi benda itu pada setiap waktu. Untuk menentukan hubungan ini, kita memerlukan proses integral atau antidiferensial, dan lihat gedung Petronas di Kuala Lumpur atau gedung-gedung bertingkat di Jakarta. Semakin tinggi bangunan, semakin kuat angin yang menghantamnya, karena bagian atas bangunan untuk dirancang berbeda dengan bagian bawah. Untuk menentukan rancangan yang tepat, maka dipakailah integral ini. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Bye!